Selamat berjumpa lagi di channel Algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang strategic management. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi situasi pandemi yang begitu luar biasa dalam proses bisnisnya. Strategi manajemen merupakan proses perencanaan strategi, penjabaran, pelaksanaan, dan review yang digunakan di lingkungan perusahaan untuk memenuhi kepuasan stakeholder. Pedoman strategi manajemen diperlukan untuk mempermudah komunikasi, menciptakan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan strategi manajemen serta pengembangannya. Membentuk pola pikir mindset, organisasi yang sistematis dan antisipatif serta visioner. Membantu terlaksananya tertib administrasi dan tertib dokumentasi supaya mempermudah proses PDCA berikutnya. Frameworknya seperti ini. Dari stakeholder expectation, selanjutnya adalah strategi planning dan deployment dibuat dan melakukan disiplin execution, melakukan review, dan hasilnya adalah stakeholder satisfaction. Dari stakeholder satisfaction ada sebuah feedback ke stakeholder expectation, begitu terus secara iteratif improvement. Jadi, strategi manajemen meliputi strategic planning dan deployment, disiplin execution, dan review. Stakeholder expectation. Strategic planning dan deployment dirumuskan dengan memperhatikan harapan dari stakeholder, yaitu pelanggan, QC, DCMES, quality, cost delivery, safety, moral, environment, services. Public, tanggung jawab sosial dan masalah lingkungan. Pemerintah, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Investor, investasi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Karyawan, kesejahteraan dan masalah pemberdayaan karyawan. Perusahaan, daya saing dan kelangsungan hidup perusahaan. Pemilik, harga saham, tingkat pengembalian modal yang wajar, serta adanya pengendalian yang cukup atas risiko usaha. Pemasok, hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Berbagai cara dapat dipergunakan untuk mengetahui harapan stakeholder, antara lain melalui rapat, survei, wawancara, dan lain-lain. Semua harapan stakeholder di atas akan menjadi masukan utama dalam strategic management. Kita mulai dari strategic planning dan deployment. Strategic planning dan deployment merupakan proses perencanaan jangka panjang, biasanya 5 tahunan ke atas. Perusahaan terdiri dari formulasi strategik dan penjabaran strategik. Formulasi strategik ada 2 macam formulasi, yaitu tingkat korporasi dan tingkat business unit. Corporate strategic adalah strategi yang dikembangkan melalui business portfolio analysis yang didasarkan kepada pangsa pasar, market share, dan pertumbuhan pasar, market growth, di suatu industri di mana perusahaan berada. Strategi ini diperlukan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan investasi, selective investment atau divestasi bagi masing-masing bisnis unit. Tool yang digunakan dalam pengembangan bisnis portfolio adalah BCG Metric, GE Multi-Factor Business Portfolio Metric. Kita mulai dari tool BCG Metric, dikembangkan oleh Boston Consulting Group. Berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar dan market share, bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 4, star, cash cow, question mark, dan terakhir adalah dog. Jadi kalau kita gambarkan metriknya adalah sebagai berikut. Dari sisi horizontal, terdapat relative market share, dibagi 2, high and low. Dari sisi vertikal, dibangun market growth rate, dari sisi high dan low. Dari sisi itu kita bagi yang paling kanan atas.
itu question mark, sebelahnya yang high ada start, yang di bawahnya antara high dan high dari market grow and rate itu adalah cash cow, dan yang terakhir adalah dari low ke high itu adalah dog. Itu adalah framework atau metrik dari sisi BCG. Dari sisi GE, Multi Factor Business Portfolio Metric, tool ini digunakan untuk mengembangkan corporate strategy yang didasarkan pada industri, attractiveness, dan business position. Industri attractiveness ditentukan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pertumbuhan industri, jumlah pemain, dan kelemahan pesaing dalam industri. Business position ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kemampuan atau core kompetensi, posisi keuangan yang sehat, daya tawar yang baik terhadap pemasok, dan penggunaan teknologi tingkat tinggi. Ada 3 jenis strategi yang dapat digunakan untuk masing-masing business unit: investment atau grow, selective investment, harvest atau divest. Oke, selanjutnya adalah tentang formula strategik di business unit. Untuk menghasilkan business blueprint terdiri dari satu adalah what business we are in, menjelaskan tentang ruang lingkup, batasan bisnis perusahaan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengembangkan bisnis secara lebih fokus, termasuk mempertegas bisnis yang tidak akan dimasuki oleh perusahaan. Vision. Visi mengandung makna mengenai gambaran perusahaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Visi menjawab pertanyaan mendasar kemana kita akan pergi. Pernyataan visi dibagi menjadi 2 kelompok. Visi yang diikat oleh waktu, yaitu dengan menyantumkan tahap pencapaian visi tersebut, misalkan di atas 5 tahun dengan kondisi atau gambaran yang terukur. Visi yang tidak diikat oleh waktu, biasanya hanya berisi sesuatu yang bersifat memotivasi atau pemberian semangat, energizer. Meskipun terdapat 2 jenis pernyataan visi, perusahaan harus menyarankan agar pernyataan visi yang dibuat menggunakan visi yang diikat oleh waktu. Vision. Pernyataan misi pada dasarnya menjawab why the company exists melalui pernyataan kunci. Siapa customer kita? Apa kebutuhan mereka? Bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang terbaik? Nilai luhur apa yang akan mewarnai perusahaan? Values. Pengambilan keputusan yang bersifat strategik haruslah berdasarkan pada values. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa subsidiary company tetap dapat mengembangkan atau menyesuaikan values dari sisi korporat dengan kondisi setempat. Oke, kita lanjutkan dengan external analysis. External analysis adalah suatu analisa untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kunci keberhasilan suatu industri. Industri Key Success Factor, IKSF. Berikut opportunity dan threat-nya. Yang dimaksud dengan opportunity adalah kesempatan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan atau produk kepada pelanggan. Sedangkan threat menggambarkan ancaman apa saja terhadap bisnis utama, antara lain siapakah pesaing yang paling kuat, apa saja yang menjadi produk substitusi, atau peraturan apa saja yang menghambat. IKSF merupakan faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam suatu industri dan merupakan jawaban atas 3 pertanyaan utama. Kriteria apa yang digunakan oleh pelanggan pada saat mereka memilih suatu produk yang memiliki tingkat persaingan tinggi? Kemampuan dan sumber-sumber apa saja yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan persaingan? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memiliki sustainable competitive advantage? External analysis dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tool. PES, Political, Economy, Social, Technological Analysis. Five Force Analysis, Market Analysis. Others tool.
Analisa PES, Political, Economy, Social, and Technological, digunakan untuk menganalisa faktor politik, meliputi kebijakan pemerintah terkait industri tersebut, perpajakan, peraturan dan perundang-undangan, perdagangan dan tarif. Faktor ekonomi meliputi perubahan-perubahan pada ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Faktor sosial meliputi aspek-aspek budaya dan kesadaran terhadap kesehatan, tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi usia, perubahan selera dan pola beli. Faktor teknologi meliputi aplikasi penerapan temuan baru, ide-ide dari aktivitas riset dan pengembangan, otomatisasi, keunggulan teknologi, dan tingkat perubahan teknologi. Selanjutnya adalah Five Force Analysis. Untuk mengetahui apakah posisi suatu perusahaan favorable atau tidak dalam industrinya. Hal ini dikaitkan dengan kondisi persaingan, rivalry among existing competitor, daya tawar pelanggan, bargain power of buyer, daya tawar pemasok, bargaining power of supplier, ancaman pemain baru, threat of new entrants, ancaman barang atau jasa substitute, threat of substitute product or services. Oke, itu adalah Five Force Analysis. Dilanjutkan dengan Market Analysis. Market Analysis digunakan untuk mengetahui daya tarik pasar untuk opportunities dan threat yang terkait dengan strength dan weakness perusahaan. Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan market analysis, besar dan tingkat pertumbuhan pasar, segmentasi pasar dan customer value proposition, kecenderungan pasar, keuntungan pasar dan struktur biaya industri, jalur distribusi dan pesaing. Internal analysis merupakan analisa untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Company Key Success Factor, CKSF. CKSF berasal dari IKSF. Setelah perusahaan melakukan analisa competitive benchmarking, value chain analysis, others two. Competitive benchmarking merupakan metode pembelajaran relatif singkat untuk mengidentifikasi, mempelajari, mengadaptasi, dan menerapkan best practice dengan tujuan peningkatan kinerja perusahaan. Competitive benchmarking tidak mutlak harus dilakukan dalam industri sejenis. Yang terpenting adalah mengenai penentuan temanya, IKSF. Adapun manfaat dari competitive benchmarking adalah studi banding, kerja proses bisnis perusahaan terhadap yang terbaik di bidangnya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Perwujudan dari learning organization, competitive benchmarking memberikan wawasan atau cara pandang baru dalam melihat suatu permasalahan. Dari hasil analisa benchmarking tersebut, dapat dipilih company modelnya. Company model adalah company yang digunakan sebagai arah pengembangan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah value chain analysis, merupakan model yang menjelaskan beberapa aktivitas spesifik dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan competitive advantage. Keterkaitan aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai value creating yang dapat diberikan perusahaan kepada kebutuhan pelanggan. Model-model ini menggambarkan aktivitas tersebut di dalam dua kelompok. Primary value chain activities, yaitu sebuah aktivitas yang berhubungan langsung dengan pembuat produk atau jasa. Supporting activities, yaitu semua aktivitas yang mendukung primary activities. Model value chain akan membantu perusahaan dalam menganalisa, mengidentifikasikan strength dan weakness, serta sumber dari competitive advantage bagi perusahaan. Memvalidasi perbandingan antara fungsi baik di dalam maupun antar perusahaan. Memusatkan perhatian perusahaan kepada aktivitas-aktivitas yang menghasilkan nilai tambah.
membuat adanya saling pengertian antara fungsi dalam hal alokasi sumber daya dan keterkaitannya untuk mencapai kepentingan pelaksanaan strategi perusahaan. Dari analisa value chain selanjutnya dapat ditentukan key proses bisnis yang dalam pandangan manajemen kritis untuk melayani atau kepuasan pelanggan, competitive advantage atau sukses dari strategi perusahaan. Competitive advantage, keunggulan perusahaan dalam persaingan yang dapat berupa cost advantage atau differentiation. Company key success factor yang berasal dari IKSF dikenal dengan Red Ocean Strategy, di mana tingkat persaingan sangat ketat. Untuk itu diperlukan mencari CKSF lain yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan. Thinking out of the box dan thinking in a new box yang dikenal dengan Blue Ocean Strategy yang membuat kompetisi jadi tidak relevan lagi. Konsep dasar Blue Ocean Strategy adalah value innovation. Value innovation tidak selalu berupa inovasi teknologi, tapi berupa inovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang disesuaikan dengan harga jual dan biaya. Oke, untuk mendukung suksesnya pengembangan perusahaan, perlu dipastikan adanya suatu winning concept yang dapat diambil dari The Red Ocean Strategy, yaitu berupa competitive advantage, cost leadership, dan diferensiasi. Atau juga dapat diambil dari Blue Ocean Strategy, value innovation. Kesuksesan dari winning concept ini harus didukung dengan adanya winning team dan winning process. Sasaran jangka panjang perusahaan yang merupakan hasil terjemahan dari visi harus dibuat berdasarkan CKSF dan mempertimbangkan company model. CKSF ini harus dapat diukur efektivitasnya dengan cara membuat sistem pengukuran dalam bentuk Key Performance Indicator (KPI) yang kemudian dapat dikelompokkan dalam 4 perspektif. Financial perspective, bagaimana perusahaan memperlihatkan kepada shareholder mengenai keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Customer perspective, bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Internal business process perspective, bagaimana perusahaan dapat mencapai operational excellence. Learning and grow perspective, kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi, perbaikan, dan proses belajar sehingga mampu mengikuti perubahan. KPI di atas bermanfaat untuk mempermudah monitoring, mendorong driving change, mempermudah benchmark proses. Selanjutnya adalah strategic initiative. Setelah long term objective ditetapkan, maka selanjutnya dibuat strategi dengan menggunakan SWOT analysis. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan hasil eksternal dan internal analisis yang menghasilkan 4 strategi. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, SEO strategic. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, ST strategic. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, WO strategic. Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, WT strategic. Dari keempat jenis strategi di atas disarankan agar lebih mengutamakan SO strategic dan WT strategic. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan gap analysis, current and future. Analisis yang digunakan untuk mengetahui gap antara kedua saat ini dengan long term objective, identifikasi masalah yang dihadapi untuk kemudian ditentukan strateginya. Strategi yang dibuat harus diuji untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana
mengembangkan bisnis, bagaimana memuaskan pelanggan, bagaimana memenangkan persaingan atau memperoleh competitive advantage, bagaimana menjawab perubahan pasar dan industri, bagaimana memanfaatkan kesempatan bisnis secara maksimal, bagaimana mengelola setiap bisnis unit dan mengembangkan kemampuan perusahaan. Formula corporate strategy dalam bentuk bisnis portfolio sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bisnis unit dalam melaksanakan strateginya. Jika berhasil, maka bisnis unit tersebut dapat digunakan menjadi bisnis model yang untuk dilanjutkan akan di-leverage. Bisnis model menjelaskan bagaimana cara sebuah perusahaan melaksanakan kelangsungan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Atribut dari company business model adalah customer value proposition, market segment, value chain structure, cost structure, and profit potential, position in value network, competitive strategic. Strategi bisnis yang dijabarkan dari bisnis blueprint harus dijabarkan ke blueprint fungsi-fungsi pendukung seperti people blueprint, IT blueprint, dan lain sebagainya, agar apa yang telah ditetapkan dalam bisnis blueprint dapat terlaksana dengan baik. Secara umum, strategi perusahaan dijabarkan ke divisi berupa kebijakan divisi berupa one year policy. Merupakan pengarahan yang tegas tentang sasaran yang akan dicapai oleh bisnis level dalam waktu 1 tahun. Sasaran beserta program-program yang akan dicapai oleh operation level dalam waktu 1 tahun dan dijabarkan ke dalam tiap kuartal. Activities plan, rencana aktivitas proses improvement yang direncanakan oleh tingkat departemen untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan. Proses improvement adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas, mengurangi biaya, dan mempercepat lead time QCD. Fokus utama adalah seluruh proses yang terintegrasi dalam rantai aktivitas yang memiliki nilai tambah. Rencana aktivitas lainnya yang menyangkut people, organisasi, dan informasi, seperti membangun culture, reward system, organization yang excellent, information system, dan lain-lain. Implementing the strategy yang pada dasarnya berimplementasi pada tindakan untuk merealisasikan apa yang sudah direncanakan, yaitu melakukan benchmark dan membuat continuous improvement program. Tool yang bisa digunakan antara lain benchmark, business process reengineering, supply chain management, dan lain-lain. Merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Hal ini merupakan bagian yang penting dilakukan karena setiap unit organisasi pasti memerlukan sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, dan resource lainnya untuk dapat melaksanakan dengan baik strategi yang telah dirumuskan. Hasil dari perencanaan itu dituangkan dalam bentuk budgeting. Membuat kebijakan dan SOP standard operating procedure yang diperlukan. Setiap kali strategi dirumuskan atau ditetapkan, disarankan agar kebijakan dari SOP yang ada dievaluasi kembali relevansinya. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga keseimbangan antara kebebasan kreativitas individu dengan standarisasi dan keseragaman yang diharapkan. Membangun organisasi yang excellent. Menyangkut masalah direction in the right place, core competition, dan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi yang dirumuskan atau ditetapkan agar terbentuk winning team. Kepemimpinan. Tugas pemimpin antara lain mempercepat pembentukan corporate culture melalui keteladanan dan memotivasi orang-orang untuk bersama-sama membangun etika standar. Membangun budaya kerja sangat penting karena menciptakan suatu iklim kerja dan semangat untuk mencapai tingkat performa dan menjadi bagian dari winning team. Mengaitkan reward system dengan target performa.
Reward system merupakan salah satu manajemen tool yang efektif agar karyawan dapat segera buy-in dan berkomitmen untuk melakukan strategi yang telah dirumuskan. Untuk memastikan bahwa objektif dari hasil perumusan strategic plan dan deployment dapat dicapai, perlu dilakukan analisa risiko yang menyangkut kepada risk management. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan topik strategic management yang telah dipaparkan tadi bermanfaat untuk mengimprove perusahaan di mana kita berkarya.